Renungan Harian Katolik, Kamis, 7 Agustus 2025. Yesus adalah Mesias. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 15 dan 16. Saudara-saudara, jika kita bertanya mereka yang tidak beriman Kristiani, siapakah Yesus itu menurut mereka, pasti mereka tidak akan menjawab bahwa Yesus itu Mesias. Mereka tidak mengimani Yesus sebagai Mesias. Bagi mereka, misalnya, sesama yang lain hanya mengakui Yesus sebagai seorang nabi. Jadi Kristus itu sama saja seperti para nabi lainnya dalam kitab suci. Jawaban yang sama bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi juga dikatakan orang-orang pada zaman Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus ingin mengetahui pendapat para murid tentang diri dan ajarannya, antara pendapat dan sikap mereka selama berkenalan dan tinggal bersama Dia. Namun, sebelum itu, Ia menanyakan pendapat dan sikap tentang dirinya. Pasalnya, pendapat yang muncul mungkin saja karena pengaruh dari luar, bukan dari hati mereka, yakni mengenal dengan baik dan benar tentang Dia. Ketika Yesus bertanya kepada para murid-Nya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia itu?" Para murid mengatakan bahwa kata orang, Yesus adalah seorang nabi. Yesus disamakan saja dengan nabi. Tetapi itu semua adalah kata orang. Yesus kemudian bertanya kepada para murid-Nya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Yesus ingin mengetahui jawaban para murid-Nya. Dengan diwakili oleh Petrus, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dalam pandangan Yesus, jawaban Petrus ini tepat dan benar. Petrus itulah yang diuji Yesus dalam Injil hari ini. Betapa tidak, setelah hampir 3 tahun mengikuti Yesus, para murid belum mengerti misi perutusan Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah kerajaan di mana mereka menjadi orang-orang penting dalam kerajaan itu. Pernyataan Petrus sebagai juru bicara para murid memberikan kabar baik bagi Yesus karena para murid mulai mengerti perutusannya. Petrus pun secara simbolis diberikan kunci kerajaan surga. Iman serta diri Petrus kemudian menjadi batu karang, fondasi untuk gereja. Tanggapan Yesus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Karena Allah Bapa sendiri yang memastikan bahwa Yesus adalah Al-Masih kepada Petrus, maka kepada Petrus itulah Yesus menjadikan Simon menjadi Petrus, batu karang. Dan di atas Petrus sebagai batu karang Yesus akan mendirikan gerejanya. Kunci kerajaan surga terbuka dan segala ikatan yang menghalangi akan disingkirkan. Tetapi selanjutnya Yesus menegaskan untuk semuanya itu Ia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita dan dibunuh, namun akan dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar kata-kata Yesus itu, Petrus menegur Yesus dan berkata, "Kiranya Allah menjauhkan hal itu."
Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Reaksi Yesus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pengalaman iman melewati suatu proses yang panjang dan tertanam dalam hati manusia. Kiranya jelas bahwa batin adalah tempat bertumbuhnya iman. Pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus itu adalah cermin perjalanan ziarah batin hidup kita. Untuk dapat mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, membutuhkan proses iman yang panjang dan penuh gejolak. Peran Roh Kudus sangat besar dalam hal ini. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak mampu mengakui Yesus adalah Mesias. Kita semestinya mengenal Yesus secara pribadi dan lebih dekat. Bersama Petrus, kita tiba pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia datang ke dunia untuk menebus kita dengan jalan kematiannya di kayu salib, meskipun tidak dapat diterima oleh akal Petrus. Kematian bagi Tuhan Yesus bukan berarti kekalahan atau kegagalan, melainkan kematiannya justru mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, berilah kami iman yang kuat dan tangguh, seperti pengakuan iman Petrus Rasul-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.